Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan, tewas bersama anggota keluarganya dalam serangan udara Israel yang menghantam kediamannya di Tal Al-Hawa, sebelah barat data Gaza, Palestina. Ya, pemirsa, Dr. Marwan Al-Sultan bersama keluarganya syahid usai menjadi korban serangan udara Israel di kediamannya pada Rabu waktu setempat. Dr. Marwan adalah petugas kesehatan ke-70 yang terbunuh oleh serangan Zionis Israel dalam 50 hari terakhir. Informasi duka ini disampaikan oleh organisasi medis Palestina yang telah menemukan jasad Dr. Marwan. Dr. Marwan adalah dokter senior sekaligus ahli jantung yang juga menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza. Pemirsa, kesedihan mengiringi pemakaman warga Palestina yang meninggal dunia akibat serangan brutal Zionis Israel Rabu waktu setempat. Rekaman menunjukkan kerabat mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada orang yang mereka cintai di rumah sakit sebelum mengangkut jenazah untuk disolatkan. Menurut media Palestina, 10 orang tewas dan lebih dari 50 lainnya terluka setelah tentara Israel menembaki para pencari bantuan dengan peluru tajam di Jalan Salah al-Din, selatan wilayah Wadi Gaza. Kantor media pemerintah yang dikelola Hamas di Gaza menyatakan bahwa pusat-pusat bantuan yang diawasi oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung oleh Amerika Serikat dan Israel telah berubah menjadi jebakan kematian massal. Sebanyak 580 warga sipil terbunuh dan lebih dari 4.200 orang lainnya luka-luka akibat tembakan langsung dari tentara Israel dan kontraktor keamanan Amerika Serikat. Jelang rencana gencatan senjata di Gaza, pemirsa, Israel masih terus membombardir warga sipil tak berdosa. Sejumlah anak-anak pun tewas dan menderita luka-luka. Seorang anak hanya bisa menangis saat dibawa ke unit gawat darurat sebuah rumah sakit di jalur Gaza, Palestina. Serangan yang dilakukan Israel membuatnya terluka parah. Saat mendapat pertolongan dari petugas medis, pemirsa, anak ini hanya bisa menangis memanggil ayahnya sambil teriak lapar dan hanya ingin makan. Sementara di Deir Balah, 2 anak tewas karena serangan udara Israel menargetkan sekelompok warga di Jalan Al-Paraka, selatan Deir Al-Balah, Gaza Tengah. Ayah korban tak kuasa menahan tangis saat harus berpisah dengan kedua buah hatinya. Selain itu, pemirsa, serangan udara Israel juga menyasar tenda-tenda pengungsian di Al-Mawasi, Khan Younis, Gaza Selatan. Kondisi terparah menimpa tenda milik keluarga milik Abu Al-Ala. 1 orang pria dilaporkan meninggal dunia terkena ledakan bom Israel. Korban tewas di lokasi akibat luka berat yang dideritanya. Selain terus melancarkan serangan mematikan di Gaza, Israel membayar kontraktor swasta untuk menghancurkan rumah-rumah warga di tepi barat Palestina.
Militer Israel dilaporkan membayar kontraktor untuk merobohkan rumah-rumah warga. Salah satunya di Camp Jenin, kamp pengungsian Palestina di tepi barat. Kontraktor diduga menerima sekitar $1.500 Amerika Serikat atau setara 24 juta rupiah untuk setiap rumah warga yang dihancurkan. Lokasi penghancuran rumah ini dekat dengan titik-titik distribusi bantuan, tempat warga Palestina mencari bantuan dengan putus asa. Rumah warga Palestina terus dihancurkan, bahkan jika itu berarti warga terbunuh. Di tengah rencana gencatan senjata yang diinisiasi oleh Amerika Serikat, pemirsa, Israel secara brutal menyerang kafe dan pasar di Gaza, Palestina. Akibatnya 34 orang tewas akibat serangan rudal tersebut. Serangan mematikan menghantam kafe Al-Baqa, sebuah kafe di pinggir pantai Gaza pada Senin waktu setempat. Pasca serangan, nampak asap tebal mengepul tinggi, sementara warga berlarian berupaya menyelamatkan diri. Akibat serangan ini, kafe yang sedang dipenuhi wanita, anak-anak, dan wartawan porak-poranda. Total 34 orang meninggal dunia dan 50 orang terluka parah. Salah satu korban tewas adalah jurnalis Ismail Abu Hatam. Diketahui, kafe Al-Baqa kerap dikunjungi oleh wartawan dan pelajar untuk mengakses internet dan mengisi daya ponsel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Israel sudah menyepakati proposal gencatan senjata dengan Hamas yang ditawarkan Amerika Serikat. Gencatan senjata rencananya akan berlangsung 60 hari. Melalui akun media sosialnya, Donald Trump menyebut bahwa Israel telah menyetujui proposal gencatan senjata yang ditawarkan Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut juga sudah diberikan kepada perwakilan Qatar dan Mesir untuk selanjutnya disampaikan ke Hamas. Trump meminta Hamas menerima proposal gencatan senjata selama 60 hari di Gaza untuk meredam agresi Israel. Jika Hamas menolak, Trump juga mengatakan bahwa semuanya akan menjadi lebih buruk. You told Netanyahu, like, you got to end this now. You got to strike a deal. Well, he wants to. I can tell you, he wants to, and I think we'll have it. I think we'll have a deal next week. Pemerintah Israel, pemirsa, kembali mengeluarkan peringatan keras terhadap Hamas apabila kelompok tersebut menolak menyepakati proposal gencatan senjata dan pertukaran tawanan. Israel mengancam wilayah Gaza berubah menjadi debu. Pejabat Israel memperingatkan Hamas operasi militer di Gaza akan ditingkatkan jika negosiasi gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera tidak segera berlanjut. Apabila kelompok tersebut menolak menyepakati proposal gencatan senjata dan pertukaran tawanan, Israel mengancam wilayah Gaza berubah menjadi debu. Sementara Israel memerintahkan penduduk sipil di daerah-daerah tambahan kota Gaza mengungsi ke wilayah selatan, yang menandakan persiapan untuk kemungkinan perluasan serangan darat tentara. Amerika Serikat mendorong gencatan senjata selama 60 hari antara Israel dan Hamas. Sebelumnya, Hamas telah meminta jaminan untuk gencatan senjata agar mengakhiri perang Israel dan penarikan semua pasukan Israel dari Gaza. Namun Israel menolak memberikan komitmen tersebut. Selain itu, Hamas mengeluarkan usulan balasan yang meminta agar negosiasi gencatan senjata dan agar pemerintah Trump menjamin perundingan untuk mencapai penyelesaian akhir perang. Pemirsa, Amerika Serikat disebut akan menjadi inisiator gencatan senjata atas konflik di Gaza, Palestina. Menanggapi hal ini, aktivis di Palestina Muhammad Hussein menilai bahwa Hamas merupakan pihak yang paling siap untuk melakukan gencatan senjata. Nanti yang pasti, sejak tanggal 7 Oktober, sejak awal genosida berlangsung, pihak yang paling menginginkan adanya kesepakatan ini adalah para pejuang Gaza atau Hamas. Dan mereka selalu konsisten bahwa kami siap kapanpun
untuk dilakukannya kesepakatan gencatan senjata, namun tentu dengan poin-poin yang harus menguntungkan juga bagi pihak mereka. Tidak poin-poin yang hanya menguntungkan Israel dan Amerika, namun ya ada tuntutan dari Hamas yang sudah disampaikan berkali-kali sejak awal pecahnya perang. Seperti misalnya diangkatnya blokade, kemudian dibebaskannya para sandera Palestina di penjara-penjara Israel, kemudian penghentian perang secara total, ya, dan dibukanya perbatasan untuk dilakukan rekonstruksi Gaza.